Jangan sampai ibu, tapi menghadap saya, dia menghadap ibu jangan memaafkan. Tidak pernah, sehingga saya tidak hafal wajahnya. Ibu yang sering menghadap saya, baru saya hafal wajahnya, apa nama, apa wajahnya. Pak Sumadi itu, oh itu dia nggak nelpon, tidak datang, tidak nanya. Terus-terusan dulu komunikasi. Saya jadi bos ya, tidak pernah datang pada saya. Sekali lo datang dia. Dia kalau jadi bos atau sibuk banget ngurusin ini, ngurusin itu. Jadi kalau dulu masih baru-baru, setiap saat aja dia, setiap saat. Ada waktu datang sini sedang ngobrol. Jadi saya hafal wajahnya. Nah Pak Sudana ini karena baru, tidak baru selama 2008 kelompok itu sebenarnya. 2008 kelompok itu sebenarnya, tapi belum pernah tersentuh sama sekali oleh Tuhan. Bantuan bu, loh, kata saya pikir bantuan. Pak perlu apa? Tidak tahu. Nah, ya seperti itu. Dinas teknis baik kabupaten maupun kecamatan itu adalah sebagai pengawas. Kemudian juga akan dimanajeri oleh seorang manajer. Dia akan mengatur semua kegiatan. Kegiatan itu Bapak sepakati bersama. Manajer dengan Bapak akan rembuk setiap saat. Apa yang mau dikerjakan saya dapat kerjakan selanjutnya. Apa kebutuhannya? Apakah kedepannya Bapak butuh karena namanya gerobak itu adalah pengelolaan air tentu yang paling utama ya Pak ya. Air menjadi masalah yang utama kita di gerobak. Tidak hanya di gerobak, di Kabupaten Buleleng Pak. Itu sangat kita butuhkan. Nanti kalau Pak Bupati kita akan Pak Bupati sampaikan itu. Ini Pak Nek, karena terus terang, saya pesan dengan Bapak yang mampu berbicara nanti. Karena air sangat kita butuhkan. Saya sudah pernah Bapak Bupati bahwa ketika saya ingin membangun gerobak, maka air yang saya butuhkan. Air itu ada bendungan kita, bisa jalan bagus sampai ke sumber mangkok. Tentu salur airnya yang bagus. Kalau tidak, hanya sampai pantas saya sudah nggak mampu air itu. Makanya saya selalu berminat, selalu semangat mencarikan baik itu Juban, Embung maupun perpipaan di Jambatan Gerobak. Tujuannya itu karena air sangat kita butuhkan di sana. Tanpa air, hidupin sampai segida, hidupin maman sampai segida, begitu Pak Ge. Mungkin kita akan bagi dengan yang belum menerima, yang tidak ada cobanya. Tentu tidak semua dapatkan semua kan ya. Jadi kemarin juga Pak Kadisna datang ke Musi, Pak Sumadia, Pak Kadisna datang ke Musi dan ke Pejarakan. Saya ketemu Pak Kadisna di Pejarakan, Pak Chandra ketemu. Aku tolong ke Kemarau, berapa katanya itu? Tetap ya? Sudah nggak lagi kan? Sudah nggak lagi? Nah, kalau sebelum tahun 2000 kan saya juga tahun 95 saya juga mulai pertama kali ke gerobak gitu ya, memberikan bantuan namanya PPRT kegiatan itu saya lupa dengan siapa aja saya pada saat itu ya, yang pasti dengan Pak Kaur yang dari Patas itu yang berupahnya dari itu saya sering ke sana. Saya belum lewat jalan itu akan asal menuju ke selatan begini. Sekarang sudah nggak lagi saya banggakan Bapak dimanapun saya membina. Terus sama di Titik Pule saya bilang Bapak melalui Bapak juga aja gini belum gitu. Tapi saya sudah nggak lagi karena perempuan sudah ada sekitarnya. Itu saya ingat sekali karena saya dari tahun 94 sudah membina sendiri gerobak jadi pulau kemana-mana 94 sampai sekarang saya ada pembina kelompok. Karena saya bangga dan gerobak, saya tidak ingin dikecewakan, Bapak ya. Ya, janji ya, oke. Walaupun saya selalu bilang, ketika kawasan saya ada di gerobak, kelompok saya begini-begini orangnya, baik-baik orangnya, saya enak, gampang saya ngaturnya. Gitu. Artinya, Bapak selalu mau saya ajak untuk ke depan itu akan banyak hal-hal yang baru-baru yang lebih inovatif yang Bapak bisa terima dari namanya juga pendidik itu pasti punya hal-hal yang baru. Makanya BPTP dari tahun berapa di gerobak itu. Saya orang Beleng loh, jadi orang Beleng ya. Tapi saya tahu orang Beleng itu orangnya mempunyai sangat tinggi, kemudian vokal, gitu. Tapi saya jadi tularan juga vokalnya. Saya di tempatnya kita karena vokal saya, nggak apa gitu Beleng. Bagaimana Mas Agong Beleng? Ada selalu saya. Anak Beleng tapi nggak disampaikan. Jadi saya terkenal juga vokalnya jadinya di tingkat provinsi karena memang artinya ada hal bagus memang dari mereka selalu bicara dengan apa adanya, tapi mempunyai sangat tinggi. Apa jualnya? Jadi boleh benar itu sana.
Bapak nak kita berani malu Pak nang apa berobak apa macam mana berobak jadi rumah dulu saya ingat sekali saya ke jalan rumah di mana di sekitar itu saya tahu sekali bagaimana kondisi di berobak itu begitu kering, kemudian rumah-rumah juga seperti apa gitu. Saya kan sangat-sangat jauh ya Pak ya, begitu kan Pak merasakan agak beda pada sekarang gitu ya. Saya merasakan kemudian ke depannya kita akan punya kualitas bibit sapi yang bagus, tidak mudah Pak. Tidak akan 1, 2 tahun, 3 tahun akan jadi, tidak. Karena itulah saya mohon, apapun yang kami sampaikan, apapun kami berikan, apapun yang ingin pemerintah, rencana apapun yang pemerintah luncurkan, tujuannya pasti itu. Menjadikan Bapak tidak lagi menjadi peternak konvensional, kemudian yang modern, ke depan mungkin peternak berdasi istilah. Udah berbisnis, berdasi kan, kemudian teman-teman kan begitu ya ke depannya. Yang pertama mungkin nanti Pak Sumadi nanti berdasi. Lokasi-lokasi yang sering dikunjungi itu harus sudah ada list price-nya untuk berkunjung. Kalau terus lama itu kan kasihan, musi itu kalau dikunjungi nggak ada apa-apanya. DPR, udah DPR, ada DPR hijau, ada yang disuruh Indonesia berkunjung. Saya kan pas mati kali sudah lengkap dia soalnya. Ya ini juga yang lainnya seperti itu lengkap, semua lengkap. Pembibitan ada, kemudian pengolahan ada, karena kan ada pengolahan Pak. Dan kemudian kita ukur saya kasih kenapa sih? Karena ketika ukurnya ada kekurangan tempat, bikin sendiri dia tempat. Sama Telangga juga bikin sendiri tempat itu. Swadaya karena kekurangan ketika sudah yang jadi SPR adalah indukan Pak sing jadi pimpinan asuhan PR gitu. Nah kedepannya nama peserta populasi SPR kita nggak jadi masalah ya. Indukan maksudnya Bapak kan tahu indukannya ketika indukan tuh meme terjadi meme gitu loh. Nah kalau habis siapa kata Pak Kepok dulu pembahasannya soal nasi ya kalau 10 kali saya yakin pasti ada penurunan kualitas daripada bibitnya walaupun di IB. Dan Bapak ingat, saya harapkan Bapak ikut program IB. Tidak terkecuali Pak Nge, jangan nanti berdiri kerja Pak Nge. Setelah ada lihat yang kamu di gerobak Pak. Masih banyak? Rangka ya. Kita pakai IB Pak Nge. Sepakat pakai IB, jangan ada macam lagi, semacam pakai IB, aduh saya mau biarkan. Kalau terserah kurang bagus ke depannya, nanti kita nggak susah menjadikan kualitas yang bagus susah Pak kalau tidak pakai IB. Pakai IB kan pasti jantannya ini, betinanya ini, nanti akan disuruh mencatat Bapak mencatat ini lahir tanggal sekian, ini anaknya, nanti dikawinkan dengan yang lain. Tadinya mungkin si rempuh ngawinin, mungkin nanti dia ngawin anaknya, tidak boleh rempuh lagi ngawinin. Dan kan bagus nanti sudah ke-7 kalinya, baru boleh rempuh kembali ngawinin. Baru nanti kualitasnya bagus ke dapatnya. Sapi Bali itu dan daya tahan, artinya dengan alam itu sangat kuat. Kondisi apapun saya Bali bisa hidup. Sebenarnya belum tentu Pak. Tuh. Nah. Di luar pribadi kita dulu kan dicampur-campur dengan sapi asal di sana, dengan sapi perah, dengan sapi apa campur, lahirlah macam-macam jadi sapi itu. Sekarang mereka mau murnikan, mereka berani beli yang harga mahal. Kitalah yang sekarang yang punya sapi yang harus sadar bahwa ketika kualitas pertama kita jual, mereka punya kualitas 1, kita nggak punya kualitas 1. Dia bilang nggak apa beli kamu. Itu saya sudah ketika itu kita pikirkan saya ada rasa takut loh dalam diri saya gitu loh. Walaupun saya tidak lama lagi di sini Pak, yang berapa tahun lagi sudah tidak di sini lagi, tidak di dinas lagi karena umur saya sudah pensiun lah saya gitu. Tapi teman-teman saya mendengar kali, nanti pemerintah Kabupaten Buleleng beli sapi di Sulawesi. Itu ada saya sekarang sudah mulai berpikir bagaimana sedihnya saya ketika saya berpikir ke depannya kita akan beli sapi keluar, sapi Bali beli di Sulawesi. Jadi pelaksanaan kemarin itu bisa terlaksana di Musi ya Pak ya. Jadi pada hari ini saya selaku koordinator juga sangat senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan Bapak-Bapak sekalian
karena seperti kita ketahui saya baru kurang lebih, jadi nama saya Nyoman Suwarde Pak, ya Nyoman Suwarde, saya kurang lebih sudah 2 tahun di Grogak. Jadi saya minta maaf kepada bapak-bapak sekalian karena memang belum sepenuhnya saya bisa kunjungi. Jadi pada hari ini saya sangat bergembira sekali bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Saya juga berterima kasih pada Ibu Kabid karena alokasi kegiatan SPR ini ada di Kecamatan Grogak. Tentu saja pelaksanaan kegiatan ini tidak serta-merta ini harus ditunjuk itu kalau memang kriterianya itu tidak bagus kan begitu. Jadi saya berpikir bahwa kegiatan SPR yang sudah dialokasikan di Kecamatan Grogak, memang kondisi Grogak untuk pengembangan pembibitan sapi ini sangat cocok di Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya sekali lagi saya berterima kasih karena kepercayaan ini sangat penting sebenarnya ya. Kita diberikan kepercayaan untuk proses pengembangan pengembangan sapi rakyat ini sangat bagus sekali. Jadi ini merupakan tantangan buat kita. Saya pikir memang Grogak banyak tantangan ya, karena memang kondisi wilayahnya yang agak sedikit kritis, terutama masalah air. Sekarang ini terus terang aja, kalau kita berangkat dari Banjar, saya sendiri ke Grogak, apalagi sudah ke wilayah barat Pak, lebih barat lagi, saya kan tempatnya di Batas ya, lebih barat lagi itu tambah berat lagi ya. Jadi kondisinya sudah betul-betul. Tetapi dari sisi peternakan saya melihat kalau saya lihat kalau di wilayah lain lebih subur, tapi kenapa ternaknya agak kurus? Kalau di barat itu daerahnya itu agak kritis, hasil ternaknya bagus-bagus. Ini terus terang aja, mungkin barangkali kalau saya berpikir keuletan ya. Jadi keuletan dari rekan-rekan peternak ini yang lebih bagus dibandingkan mungkin yang di wilayah lain yang kondisinya lebih bagus memang, tetapi mungkin pola beternaknya yang sedikit lebih katakanlah kurang dibandingkan dengan wilayah Grogak. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa kegiatan ini sangat cocok untuk di Kecamatan Grogak. Kebetulan ini lengkap 21 kelompok dengan disaksikan per kami. Lalu juga akan kita buat draft, istilahnya kalau sudah dibuat 9 orang, 3 pengurus inti, 6 seksi, anggap begitu, yang perlu seksi apa saja. Jadi kami secara garis besar hanya meluruskan, mendampingi, tidak akan mendikte harus begini. Kita yakin teman-teman di kelompok maupun anggota gabungan dan saya nggak tahu mungkin organisasi lain apa yang perlu kita buat. Misalnya dari ketiga itu sudah jelas ketua, sekretaris, bendahara. Nah sekarang yang 6 itu apa? Ya, kalau SPR yang sudah terbentuk itu ada seksi pemasaran, seksi pakar dan sebagainya. Yang penting kita lihat kondisi lingkungan kita di Grogak. Kalau memang perlu keswan, silakan. Kami nggak perlu apa, silakan. Jadi yang jelas, setelah terbentuk, ada misi pemasaran, pengelolaan pakan atau limbah, atau juga kesehatan hewan, pengemukan dan sebagainya. Kita tidak bisa mendikte. Anda yang berbuat di sini semua ikut. Nanti kita hanya mendampingi. Setelah selesai dengan anggap divisinya, yang sisi divisi pemasaran, divisi limbah padat dan sebagainya, silakan. Ada 6 itu sudah jelas nanti orang-orangnya. Lalu kita buat draft kerja, ya, karena kita dikejar waktu, bisa aja berubah. Tapi yang jelas, teman-teman kalau ada masukan silakan beri masukan, sehingga nanti pengurus inti dengan pengurus yang 6 orang, yang istilah 9 orang itu harus membuat struktur organisasi kelembagaan SPR. Coba ya. Walaupun kita cuma ada manajer nanti Oktober kita sudah seleksi. Lalu membuat ADART. Yang ketiga, berita acara pembentukan. Kalau misalnya hari ini buat berita acara boleh, atau jadi musik. Kan gitu Pak. Jadi kita pada musik atau ini yang kita buat untuk pembentukan GPP. Juga daftar hadir pertemuan sudah saya buat. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk
administrasi, dokumentasi pertemukan nanti sudah dibuatkan dokumentasi. Kalau ini dipakai hari ini pembentukannya, gitu Pak. Jadi sudah gampang, kita tinggal membuat yang lain. Lalu surat komitmen pernyataan menjadi pengurus GPPT. Jadi yang 9 orang membuat satu pernyataan bahwa siap untuk menjadi pengurus. Ada itu draftnya nanti Pak itu ya saya bantu ya untuk kita membuatkan draftnya. Lalu juga ada data peternak dan ternak menjadi anggota SPR. Mudah-mudahan bapak-bapak bawa semua yang saya harapkan data populasi dengan anggota hari ini nanti diserahkan ke pengurus akan membuat suatu draft. 8. Rencana aksi. Jadi Bapak rencana aksi 2016 sudah dibuat oleh kita. 2017 Bapak akan buat. Nanti mudah-mudahan selesai bulan Januari 2016 saya masukkan ke proposal. Itu kalau proposal Januari sampai ke Maret kesananya sudah ditutup Pak. Karena main-main di pusat, main di atas ya, main di internet gitu ya. Mudah-mudahan bulan Februari saya sudah punya program aksi 2017. Lalu terakhir membuat profil SPR. Saya yakin profil lama karena menggabungkan semua kelompok. Saya yakin punya profil Pak ya. Gabungkan dibuatkan profil SPR. Begitu. Itu kerja pengurus. Sehingga nanti pas pendeklarasian oleh Pak Bupati kita sudah semua siap. Kan itu Pak. Nanti kalau sekarang kita pengukuhan tambah kerja lagi nanti kita Pak Bupati undang. Pengurus belum, ada belum dan sebagainya belum kita baru. Sehingga saat hari ini mudah-mudahan sampai agak siangan kita bekerja, kita dampingi. Selesai buat itu, selanjutnya sambil berjalan nanti pengurus inti dengan saya bisa membuat satu ADART. Kan gitu Pak. Soalnya kalau dari pertemuan kemarin kita lihat tanggalan sudah hampir akhir Oktober, 2 seminggu lagi lah ya. Oh iya sudah nunggu. Lalu dia mau membatas. penyusunan rencana kerja bulan November. Berarti bulan depan. Baru pendaftaran ke Dijen. Lalu penerbitan SK tanggal 31 Desember 2015 sudah Bapak ketemu SK-nya pembentukan SPR. Ini kerjaan lumayan Pak. Kalau bagi saya ini berat. Karena minggu begini harus saya. Nah terus waktu untuk MOU dengan Pak Bupati kapan? Itu loh. Kami tidak bisa menyediakan waktu dan sebagainya karena Bapak yang sekarang terpilih 2 minggu di Kopassus, pulang dari sana dapat SK langsung gerak. Jadi pengkajiannya, pengonorannya bulan 2016 barengan dengan kita buatkan bagaimana struktur organisasi itu. Makanya ya saya yakin teman-teman juga ada yang bergerak di luar organisasi kan tahu lah ya masalah apa pemilihan dan sebagainya, sehingga ini harus ada pengesahan, ada komitmen, ada pernyataan dengan Pak Bupati. Yang jelas, tolong Pak, saya minta kita Cagup, kalau nanti kita undang Bupati, itu kan bagus. Berarti kan sudah maju kelompok kita gitu. Pak ya, apakah pakai baju adat Nadia atau masyarakat baru? Terserah kita kan nggak ada masalah. Ya, yang jelas hadir. Kalau memang nanti kita pokok misalnya 3 orang dari kelompok ya 3 orang. Kita udah hadir, ternyata kita yang lengkap, petaninya hadir kan. Wah gimana ini? Ya itu termasuk calon itu. Kalau sekarang ngumpulnya baru buang-buang 1 kali, trot-trot, tahun depan kan sudah diinduk. Itu bisa. Sehingga nanti ini program Pak Presiden itu yang penting di SPN Gerok itu ada 1000. Kalau lebih boleh. Minimal 1000. Jadi calon induknya berapa? Induknya berapa? Kalau calon induk banyak 500, berarti kan 1.500 kan lebih. Karena tahun depan akan naik jadi status. Si induk ini tahun depan juga akan mati. Kalau yang sudah akhir, kan begitu Pak pengertiannya ya. Jadi pengertian itu di SP Gerok itu harus 1000 gitu. Dan juga catatan biasanya pendataan itu Pak sapinya ada 20, mana sapinya? Ternyata nggak ada. Sekarang itu kalau pusat mau minta SPR berobat 1000, ini sapinya Pak. Jadi saya yakin tidak membuat data yang tidak benar. Kalau punya 20 yang 20 masukkan, 20 induk, 20 darah 5. Jadi darah itu akan menggantikan ke 20, jadi 25. Kalau yang 20 tidak dikeluarkan, kan begitu. Kalau memang dikeluarkan 3 berarti kurang, tambah 5, berarti lebih 2.
Seperti itu Pak, jadi data ini harus betul-betul benar.